Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Urusan tamu ini juga begitu luar biasa. Urusan tamu begitu luar biasa. Teman-teman pernah baca di dalam ayat Al-Quran, tahu ceritanya tentang Nabi Ibrahim? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun ila akhiril ayah. Saya berharap habis ini teman-teman nonton video ini selesai, buka aja di Google cerita Nabi Ibrahim dan tamu malaikat. Nah, itu betapa kerennya waktu itu Nabi Ibrahim secara spontan ketika didatangi oleh seorang tamu yang gak jelas siapa ini, orang siapa, tapi malah langsung disembelihin anak sapi loh. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Dan memuliakan tamu itu tidak harus dengan sesuatu yang mewah, tidak harus dengan sesuatu yang luar biasa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu hari didatangi oleh seorang tamu, ibu-ibu dan kedua putrinya. Dan di dalam rumah Ibunda Aisyah berarti rumah Rasulullah, baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satupun yang tersisa kecuali satu butir kurma. Bukannya Rasulullah kaya, of course Rasulullah kaya, tapi Rasulullah tuh ceplas. Di rumah Rasulullah, di rumah Ibunda Aisyah yang ada apa? Satu butir kurma. Ini satu-satunya butir kurma itu diberikan kepada tamu tersebut. Akhirnya ibunya itu tadi langsung bagi kurma jadi dua, diberikan kepada kedua putrinya. Ini di rumah siapa? Di rumah Ibunda Aisyah, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan tamu itu tidak melulu dengan barang yang mewah. Muliakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan kalian semana, ya sudah, muliakan saja mereka. Dan sebagai tamu juga gak boleh kurang ajar. Jangan mentang-mentang tamu adalah raja, kalian terus kurang ajar. Kamu tahu nggak bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian tamu itu beberapa kali menghubungi Rasulullah dari luar. Rasulullah belum jawab, akhirnya diintip dari dalam. Rasulullah keluar dalam keadaan marah. Apa yang dilakukan? Rasulullah bilang, matanya diginiin. Dalam artian, akhirnya berdasarkan hadis ini muncul bahasan di antara para ulama bahwasanya boleh hukumnya. Bahasanya bukan boleh. Gimana ya bahasa yang lebih tepat? Andai kata ada orang-orang ngintip rumah kamu nih, terus kamu colok matanya, terus akhirnya dia mengajukan ke pengadilan karena matanya buta, yang bersalah tetap dia. Jadi sebagai tuan rumah berusaha memuliakan tamunya sehebat mungkin, sebaik mungkin, sekeren mungkin. Dan sebagai tamu juga harus tahu diri, harus tahu adab bertamu. Jangan ketika tuan rumah bilang anggap aja rumah sendiri, terus setiap seluruh isi kulkas diambil. Enggak begitu. Itu kan cuma basa-basi doang. Kenali mana yang sebenarnya basa-basi dan mana yang enggak basa-basi. Dah begitu ya.